Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan membacakan kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumer Al-Hadrami yang akan menerangkan fasal daripada furudul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtigha mardatillah li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jamil muallifil kutubil lati ta'lamna wa lamna khususan ila muallifil kitab Safinatun Najah Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumer Al-Hadrami nafa'na bihi wa karamatihi wa jami' masyayikhana kiram dirboya wa uslim wa furihim nafa'na bi karamatihim lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa a'adana min barakatihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza fasal ay hadza faslun utawi iki iku ono anggit fasal sakwiji ngibarate fasal furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sittatun ono 6. Ndi rupane 6? Al awalu utawi kang kawitan iku an-niyatu niyat. Asani utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi basuh wajah. Asalisu utawi kang kaping 3 iku ghuslul yadaini basuh tangan loro. Ma'al mirfaqoini sumartane sikut loro. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku mashu syai'in ngusap sakwiji-wiji minar roksi saking sirah. Al khamisu utawi kang kaping 5 iku ghuslur rijlaini basuh sikil loro ma'al ka'baini serta polok loro. As-sadisu utawi kang kaping 6 iku at-tartibu urut-urut. Dalam pasal kali ini yakni menjelaskan tentang fardunya wudu, bahwa dalam kitab Safinatun Najah diterangkan fardunya wudu itu ada 6. Adapun yang pertama adalah niat. Nah, niat dilakukan di dalam hati, yakni ketika membasuh wajah. Hal ini berdasarkan dengan hadis Nabi innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya sahnya suatu amal perbuatan itu harus didasari dengan niat. Nah, peranan niat dalam prosesi ibadah merupakan hal yang sangat penting. Nah, niat hadir untuk mengantisipasi kerancauan spiritual ibadah dan hal-hal yang hanya bersifat kebiasaan, karena keduanya hampir tidak ada perbedaan yang signifikan. Sebagaimana membasuh muka dalam wudu dan membasuh muka dalam wudu untuk menyejukkan badan. Nah, keduanya merupakan aktivitas yang sama, bahkan gerakannya pun tidak bisa dibedakan. Nah, untuk itu faktor pembeda mutlak adalah dengan cara kita melakukan niat, supaya ada perbedaan antara membasuh muka dengan membasuh muka ketika wudu. Nah, inilah fungsi daripada niat ketika dalam melakukan wudu. Nah, pertama yakni adalah fardunya wudu adalah niat. Adapun niat ini harus di dalam hati ketika membasuh wajah atau membasuh muka. Nah, tidak boleh di selain
muka. Harus ketika kita membasuh muka ini di dalam hati harus selalu mengucapkan sedang melakukan wudhu. Adapun untuk niat wudhu ini untuk ada yang lebih sempurna, bahkan ada yang sekedar cukupnya saja. Ya, kalaupun kita mau yang sempurna adalah dengan niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Itu niat yang paling sempurna. Nah, bisa juga hanya dengan mengucapkan nawaitu fardul wudu'a. Ini juga sudah mencukupi. Ataupun hanya sekedar mengucapkan nawaitul wudu'a. Sekedar mengucapkan nawaitul wudu'a ini juga sudah termasuk kita niat, sudah dianggap sah niatnya. Nah, ini yang pertama. Adapun yang kedua, fardu wudu yang kedua adalah ghuslul wajhi. Ghuslul wajhi, membasuh wajah. Membasuh wajah. Nah, batasan wajah secara vertikal anggota di antara tempat tumbuhnya rambut hingga dagu atau bahasa Jawane menika janggut. Jadi mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dengan dagu ini secara batas vertikalnya. Adapun secara horizontalnya yakni dari anggota di antara telinga kanan hingga ke telinga kiri. Dari kanan sampai kiri. Ini cara kita melakukan basuhan wajah. Adapun yang ketiga adalah membasuh kedua tangan besertaan kedua siku. Kedua siku. Di tangan kedua siku. Boleh dilakukan batasan membasuh kedua tangan adalah mengalirkan air secara merata mulai ujung tangan hingga siku. Dari ujung tangan kita sampai ke siku, ini sampai ke siku. Ini batasan daripada kita melakukan basuhan tangan. Ini rukun atau fardunya wudu yang ketiga. Adapun fardunya wudu yang keempat adalah mashu syai'in minar ra'si. Mashu syai'in minar ra'si artinya mengusap sesuatu atau bagian dari kepala itu sendiri. Mengusap sebagian kepala. Enaknya ngomong itu mengusap sebagian daripada kepala. Nah, ini mengusap sebagian kepala ini bisa ketika di tempat tumbuhnya rambut ini sudah termasuk kepala, ataupun hanya sekedar satu rambut pun saja itu sudah termasuk mencukupi untuk bahasa mengusap sebagian daripada kepala. Yang terpenting adalah anggota yang ada di kepala itu tidak sampai keluar dari batasan kepala itu sendiri. Jadi kalau sudah melewati telinga, ini berarti kan sudah di luar kepala. Yang pokoknya masih di bagian kepala ini yang dinamakan dengan kepala itu sendiri. Nah, kemudian yang kelima adalah ghuslur rijlaini. Nah, ghuslur rijlaini membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Nah, ini untuk membasuh anggota yang jumlahnya 2. Ini untuk lebih
mendapatkan kesunahannya adalah dengan mengambil anggota yang kanan terlebih dahulu. Jadi boleh kedua, kalau di dalam air keran mancur itu didahulukan yang kanan. Kalaupun di dalam kolam yang besar bersamaan pun tidak masalah. Yang terpenting kedua anggota itu semua terbasuh hingga mata kakinya. Untuk yang terakhir adalah tartib ataupun urutan, mulai dari awal yang termasuk kewajiban daripada fardu yaitu niat, kemudian membasuh wajah, kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, kedua kaki, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ini harus runtut, tidak boleh terbolak-balik. Yang harusnya wajah dulu ternyata kedua tangan dulu, ataupun yang seharusnya mengusap kepala dulu ternyata didahulukan kedua kaki terlebih dahulu. Ini tidak diperbolehkan. Intinya harus urut sesuai dengan urutan daripada fardu wudu. Yang pertama adalah niat, membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian yang keempat adalah mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam ini tartib. Nah, demikianlah penjelasan dari Al-Fakir mengenai tentang fardu-fardunya wudu sesuai yang ada dalam kitab Matan Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Samir Al-Hadrami. Nah, demikian dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu fikum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.